Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu ikhlas dalam beramal saleh, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang telah lalu, kita masih berada di pembahasan tentang salat rawatib, yang kita sudah membahas tentang masalah hukum seputar 2 rakaat sebelum salat subuh atau sunnah fajar. Ada beberapa hukum yang sudah kita sebutkan tentang hukum salat fajar beserta bagaimana tata caranya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, serta hukum yang berkaitan mengikuti salat sunnah fajar ini sudah kita selesaikan pada pertemuan yang telah lalu. Maka kemudian kita akan lanjutkan kepada salat rawatib yang lainnya. Kita akan sebutkan yang berkaitan dengan salat rawatib sebelum zuhur, sesudah zuhur, kemudian salat rawatib setelah maghrib, dan kemudian salat rawatib setelah isya. Baik, ada beberapa hal terkait dengan permasalahan salat rawatib selain daripada salat sunnah subuh atau selain dari salat sunnah fajar. Yang paling panjang itu pembahasan salat sunnah fajar terkait dengan rawatib. Sisanya ini tidak terlalu panjang, ya, karena salat sunnah fajar ini memiliki keistimewaan yang berbeda daripada salat sunnah rawatib yang lainnya. Baik, untuk salat sunnah rawatib yang lainnya kita akan sebutkan beberapa hukum terkait dengan salat sunnah rawatib, ya. Kita mulai dulu dari yang berkaitan dengan 4 rakaat sebelum salat zuhur. Ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan 4 rakaat sebelum salat zuhur ini. Pertanyaannya, apakah boleh dilakukan dengan 4 rakaat 1 kali salam? Bolehkah kita melakukannya dengan 4 rakaat 1 kali salam? Yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah yang paling afdal itu salat rawatib. Kalau yang bagian 4 rakaat, contoh seperti sebelum zuhur, itu kan ada 4 rakaat, ya, atau misalnya setelah Jumat ada 4 rakaat, ya. Yang paling afdal adalah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian setelah itu 2 rakaat salam. Artinya dilakukan secara terpisah. Dipisah dengan apa? Salam. Ini yang paling afdal dan disepakati oleh para ulama. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, salat yang malam hari dan salat yang pada siang hari adalah masna. Salatnya adalah dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Dalil ini menunjukkan bahwasanya, ya, hukum asalnya salat sunnah yang dilakukan baik di malam hari ataupun di siang hari itu yang paling afdal adalah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Entah itu misalnya salat duhanya, kalau pian mau salat duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Bolehkah kalau seandainya, ya, langsung 4 rakaat salam, langsung 4 rakaat salam? Nah, ini yang akan nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas, yang paling utama itu adalah kalau pian salam 2 rakaat selesai salam baru kemudian dilanjut lagi. Ini lebih aula, lebih utama, keluar dari khilaf para ulama tentang apakah boleh, ya, 1 rakaat itu kemudian langsung salam. Baik, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ada yang ingin melakukan 4 rakaat langsung, bolehkah atau tidak? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan,
Ya, seperti diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau menyatakan boleh. Ya, meskipun yang paling afdal itu 2 rakaat salam. Tapi kalau mau ada satu ketika, satu momen di mana kita mau langsung 4 rakaat, baik itu adalah yang sebelum sholat zuhur ataupun setelah sholat Jumat ataupun sholat duhanya, pian mau langsung melakukan ya 4 rakaat baru kemudian salam, maka kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, la haraj, ini tidak mengapa. Artinya boleh, tidak menyalahi syariat. Baik. Kemudian ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang masalah ini. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan yang dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah diriwayatkan, kalau dari kalangan para perawi hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita tentang salat Rasulullah sebelum asar. Kan salat asar itu sebelumnya kita juga disunnahkan salat 4 rakaat. Sekarang pertanyaannya, ya 4 rakaat ini dilakukan apakah 2 kali salam ataukah cuma 1 kali salam? Ada satu momen di mana sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meriwayatkan tentang bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum asar. Yang menarik adalah ada satu perkataan yang membuat para ulama berselisih di dalam masalah ini. Yang perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar itu sebanyak 4 rakaat. Berapa rakaat jemaah sekalian? 4. Nah, yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Ya. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaslim. Ya, taslim ini kalau taslim itu artinya sebenarnya salam. Ya, salam. Oke, tapi sekarang makna salam ini apa? Kalau pian ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW sholat ya 4 rakaat dipisah dengan salam. Kira-kira apa yang terbayang pertama kali oleh kita ketika kita mendengar dipisah dengan salam ini apa kira-kira? Kira-kira apa? Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kan? Baik. Ternyata kalau kita lihat penjelasan para ulama, jadi ulun lengkapkan terlebih dahulu hadisnya. Ya. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslim. Taslim itu artinya kalau kita lihat tadi kan salam sebenarnya. Tapi di sini ada makna yang lain, ada kemungkinan makna yang lain. Taslim itu artinya mengucapkan salam, ya, atau mendoakan keselamatan, ya, untuk para malaikat Allah dan untuk orang-orang yang beriman dari kalangan dan untuk kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Jadi lafadznya Ali bin Abi Thalib seperti ini. Dipisah dengan taslim, ada kalimat salamnya, ya. Dan kalimat salam ini diperuntukkan untuk para malaikat-malaikat Allah yang terdekat dan untuk orang-orang kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Maka sebagian para ulama, di antaranya adalah Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa Al-Imam At-Tirmidzi, kan perawi hadis ini Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, ikhtara Ishaq ibn Rahuya alla yafsila fil arba' qabla al-asr. Ishaq bin Rahuya, ya, salah seorang ulama, itu memilih pendapat bahwasanya tidak dipisah dengan salam. Jadi betul-betul langsung 4 rakaat. Bisa dimengerti seperti ini? Ya, Ishaq bin Rahuya. Padahal tadi hadisnya dipisah dengan apa? Salam. Nah, kemudian wahtajja bihadzal hadis. Jadi kata Imam Tirmidzi, justru dalil tadilah yang kita baca tadi itu justru yang menunjukkan Rasulullah tidak memisah antara 4 rakaat tadi. Baik. Wa qala al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan al-muradu bit taslim at-tashahhud duna salam. Al-Imam Al-Baghawi ahli tafsir, ya, Tafsirul Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi imam di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan bahwa pendapat beliau yang dimaksudkan dengan salam tadi adalah tasyahud yang pertama.
Kenapa demikian? Karena di tasyahud yang pertama itu ada kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Kan tadi salam, mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah yang beriman dari kalangan kaum muslimin dan juga mukminin. Maka kata Imam Al-Baghawi, beliau berpendapat dinukil oleh Imam At-Tirmidzi, yang dimaksudkan dengan at-taslim yang disebut di hadis Ali bin Abi Thalib tadi adalah bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bukan itu. Tapi justru adalah tasyahud yang pertama. Ini kata Imam Al-Baghawi, duna as-salam. Kata Imam Al-Baghawi, bukan yang dimaksudkan di hadis tersebut adalah salam yang mengakhiri salat. Baik. Ini kata Al-Imam At-Tirmidzi dan juga kata Al-Imam Ishaq bin Rahuya, kemudian juga kata Al-Imam Al-Baghawi. Nah, qala At-Tibi mengatakan yu'ayyiduhu bi hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, At-Tibi juga berpendapat demikian. Ya, jadi ternyata banyak para ulama hadis yang memahami hadis tadi adalah bukan salam yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, enggak, tapi justru adalah tasyahud yang pertama. Berarti kalau tasyahud pertama, berarti sholatnya 4 rakaat dilakukan secara langsung tanpa ada salam di 2 rakaat yang pertama. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian setelah itu, ya, nah makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa ya, beliau kalau seandainya mau 4 rakaat juga tidak menjadi masalah. Baik, sekarang ulun akan coba jelaskan. Tadi ada kabar dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memisah 2 rakaat. Kan Rasulullah sholat sebelum asar. Asar berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Setelah beliau 4 rakaat. 2 rakaat dengan 2 rakaat yang berikutnya di sini dipisah dengan at-taslim. Dipisah dengan at-taslim. Ternyata banyak para ulama, di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi, Ishaq bin Rahuya, kemudian juga di antaranya adalah At-Tibi, kemudian juga di antaranya adalah Syekh bin Baz, yang lebih cenderung kepada at-taslim di sini ini adalah ucapan doa assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, seperti yang kita baca di tasyahud yang keberapa? Tasyahud berapa kita baca? Tasyahud yang pertama. Makanya kata Al-Baghawi rahimahullahu taala, bukan maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah yang mengakhiri salat, bukan itu maksudnya kata Imam Al-Baghawi. Tapi taslim ini menunjukkan adanya apa? Tasyahud pertama. Nah, banyak para ulama yang memahami demikian, sehingga ya wallahu taala alam, ya sebagaimana juga tadi dikatakan oleh Syekh bin Baz, ya tidak mengapa. Bahkan kalau seandainya seperti yang difahami oleh para ulama tadi, pian 4 rakaatnya diberikan tasyahud yang pertama. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh kalau kita mau langsung 4 rakaat. Sama halnya ketika habis Jumatan atau sebelum zuhur 4 rakaat boleh. Ini tidak menjadi masalah. Ada pendapat para ulama yang demikian. Nah, kalau tidak bertasyahud bagaimana? Juga tidak menjadi masalah. Bisa dimengerti sampai sini? Yang jelas artinya 1 kali salam. Namun wallahu taala alam, yang lebih tepat, yang lebih bagus, yang lebih sempurna adalah kalau kita melakukannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kadung sudah pian berniat dari awal seperti ini, boleh nggak kalau langsung 4 rakaat saja? Jawabannya boleh. Nah, berdasarkan tadi ini adalah dalilnya juga pendapat yang tadi kita sebutkan dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian yang berikutnya, teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu terkait dengan boleh nggak kalau dilakukan 4 rakaat langsung. Ya, kemudian yang berikutnya di antara hal yang harus kita perhatikan bersama terkait dengan hukum seputar salat rawatib. Salat rawatib ini jamaah sekalian boleh diqadha kalau kita sering melakukannya dan suatu ketika ketinggalan karena ada uzur dan satu hal.
boleh diqadha di waktu yang lain atau boleh diqadha di luar waktunya. Ya, tapi kita memang sering melakukan sholat sunnah rawatib. Artinya memang itu adalah kerjaan atau sering kita kerjakan. Bukan yang sesekali saja, sekali menggawi diqadha. Ya. Jarang menggawi, ya sesekali aja, sekali menggawinya diqadha. Ya. Nah, untuk orang-orang yang sering mengerjakan dan konsisten istiqomah, hanya ketinggalan sesekali saja, boleh kalau seandainya mau diqadha di luar waktunya karena ada keperluan misalnya, karena ada sesuatu yang mendesak untuk dia melakukan di luar salat. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, qalat Ummu Salamah berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anhuma wa innahu shallal asra. Jadi salat setelah asar itu kan salat terlarang, Pak. Ya. Kata Ummu Salamah, aku pernah mendengar Rasulullah melarang untuk salat seseorang itu setelah selesai salat asar. Ya. Wa innahu shalal asar. Tapi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar. Tsumma dakhala alayya wa indi niswatun min bani haramim min al-ansar fa shallahuma fa arsaltu ilaihi al-khadim faqulu qumi ila jambihi. Ya. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba setelah selesai salat asar suatu ketika masuklah ke kamarnya Ummu Salamah. Ummu Salamah pada saat itu sedang ada sahabat-sahabat beliau dari kalangan ya Bani Haram minal Ansar. Ya, ada kabilah dari Bani Haram, beberapa orang wanita yang pada saat itu berkunjung ke Ummu Salamah. Lalu kemudian ya Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Ummu Salamah, ternyata Rasulullah itu sholat setelah selesai sholat asar. Ya, setelah selesai sholat asar. Ummu Salamah ini termasuk wanita yang sangat cerdas sekali. Ya, penasaran beliau. Dikirimlah oleh Ummu Salamah utusan, tanya sama Rasulullah, bukankah Rasulullah pernah melarang orang sholat setelah sholat asar? Ya, lalu kemudian disuruh sama Rasulullah, tanya sama Rasulullah. Ya, karena Ummu Salamah pengen tahu, karena di satu momen di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk sholat setelah selesai sholat asar, tapi di satu momen ketika masuk ke rumah Ummu Salamah, Rasulullah justru sholat setelah sholat asar, dan Ummu Salamah tahu persis bahwa Rasulullah saat itu sudah selesai sholat asarnya. Lalu kemudian Ummu Salamah bertanya, jadi disuruh orang tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya binta Abi Umayyah. Ini maksudnya adalah, wahai Ummu Salamah, sa'alti 'anil rak'ataini ba'dal asri. Engkau bertanya tentang 2 rakaat yang aku lakukan setelah selesai salat asar. Innahu atani unasun min Abdil Qaisi bil Islami min qaumihim. Sesungguhnya tadi setelah selesai salat duhur, ada orang-orang dari kabilah Bani Abdil Qais, min Abdil Qais. Ya. Mereka datang untuk memeluk dan masuk ke dalam Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menunda keinginan mereka untuk masuk ke dalam Islam, sehingga tersibukkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datang sholat asar. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin mengajarkan beberapa hal terkait yang seharusnya diajarkan setelah orang masuk Islam. Rasulullah tidak menunda itu. Yang ditunda oleh Rasulullah pilihannya adalah ternyata sholat ba'diyah duhur. Nah, setelah ditunda oleh Rasulullah SAW karena ada yang lebih penting, yaitu adalah orang yang masuk Islam. Ya. Orang yang masuk Islam kemudian harus mengajarkan orang tersebut karena bisa jadi dia mau cepat balik atau bagaimana. Yang jelas diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah tersibukkan sampai datang waktu asar. Maka kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya
Yang 2 rakaat yang engkau lihat aku lakukan setelah asar adalah 2 rakaat yang seharusnya aku lakukan setelah sholat zuhur. Berarti Rasulullah mengqadha, melakukan ba'diyah zuhur itu di luar waktunya. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh kalau kita keluar sudah waktunya tapi tetap kita mau melakukan sholat sunnah ba'diyah. Kalau memang kita itu adalah orang yang rajin dan konsisten melakukannya, tertinggal karena beberapa sebab. Nah, dalam riwayat yang lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, istayqadha Rasulullah dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyamsu fi dhahrihi. Rasulullah pernah tertidur lalu terbangun, harusnya salat subuh tapi kelewatan. Lalu kemudian sudah terbit matahari. Kalau terbit matahari berarti sudah habis waktu sholat subuh. Ya, terbit matahari berarti sudah waktu syuruk. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa adzana Bilalun bis shalah. Lalu Bilal adzan. Ternyata hampir keseluruhan para sahabat pada saat itu tertidur. Ini kisahnya dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh, keletihan, kecapean, kemudian beliau beristirahat. Ternyata beliau beserta rombongan kemudian tertidur sampai terbit matahari. Lalu kemudian Rasulullah berpindah sebentar dari tempat di mana mereka tertidur, karena kata Rasulullah di situ adalah tempatnya syaitan, berpindah. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan. Setelah azan Rasulullah salat qabliyah subuh terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah adzan, lalu Rasulullah sholat qabliyah subuh terlebih dahulu. Setelah sholat qabliyah subuh, baru qomat, baru kemudian sholat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya sholat qabliyah subuh yang mestinya waktunya sudah habis masih boleh diqadha. Begitu pula hadis yang lain yang menunjukkan Rasulullah SAW tidak menegur sahabat Nabi yang sholat qabliyah subuh diqadha setelah sholat subuh. Padahal setelah sholat subuh itu sudah, artinya sudah habis waktunya. Nah, sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan sholat rawatib. Nah, kapan mulai dan kapan habisnya waktu sholat rawatib? Kapan mulai dan kapan habisnya waktu sholat rawatib? Habis baterai ini, Pak. Baik. Ya, kalau sama mic kalau. Baik. Kedengaran ya, Kak? Baik. Baik, pertanyaannya sekarang adalah kapan mulai waktu sholat rawatib dan kapan selesainya waktu sholat rawatib? Mulai waktu sholat rawatib itu kalau yang qobliyah, qobliyah berarti sebelum sholat fardu, maka mulainya adalah dari setelah azan. Kapan? Dari setelah azan. Nah, dan selesainya adalah selesainya waktu sholat tersebut. Selesainya adalah selesainya waktu sholat tersebut. Nah, berkata Sahibur Raudhul Murbi, di dalam kitab Ar-Raudhul Murbi, beliau mengatakan Ar-Raudhul Murbi ini adalah salah satu kitab dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa waktu kulli sunnatin qabla salati min dukhuli waqtiha. Waktu salat sunnah sebelum salat fardu yang qobliyah berarti itu adalah dari masuknya waktu sholat tersebut. Dari masuknya waktu sholat tersebut. Wa kullu sunnatin ba'da sholati min fi'liha ila khuruji waqtiha. Adapun sholat sunnah ba'diyah itu dilakukan boleh dari selesai kita melakukan sholat fardunya sampai selesai atau sampai habis waktunya. Jadi kurang lebih seperti ini, ya Mas sekalian. Ya, jadi
Ya, kalau kita mau ambil nah, saya selesai. Baik. Jadi salat rawatib itu kapan waktunya? Jadi kapan awal dan akhir? Kapan awal dan akhir ya? Awal waktunya, waktu itu adalah dari masuk waktunya, dari masuk waktu sholatnya yang ditandai dengan adzan, adzan. Jadi yang paling yang kita ambil itu adalah awal masuk waktu sholatnya. Contoh seperti misalnya sholat subuh, kapan kita waktu boleh melakukan qabliyah subuh? Misalnya, ya, kalau waktunya sudah masuk dan sudah ada azan di tempat yang lain, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Meskipun di Masjid Baitur Rahman yang itu dihiga rumah pian belum azan karena muazzinnya teguring, misalnya. Guring misalnya jadi Pak, teguring, lampu masih mati, ya, pian hadang-hadang, kenapa kada azan-azan ini jar pian, ya kan? Tapi di masjid-masjid lain sudah azan semuanya, ya. Kenapa Bapak? Ya. Tapi di masjid-masjid yang lain itu sudah ada yang adzan. Nah, sejak saat adzan itu berkumandang dan sudah masuk waktunya, itu sudah boleh pian melakukan qabliyah subuh. Ada orang yang terbiasa melakukannya di rumah, pengen supaya dapat pahala yang lebih besar karena Rasulullah melakukannya di rumah. Salatlah dia di rumah. Ya. Boleh enggak? Meskipun azan di masjid yang dihiga rumahnya belum dikumandangkan, tapi sudah dikumandangkan di mana-mana, menunjukkan bahwasanya waktunya sudah masuk. Jawabannya boleh. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, baik. Kemudian akhir waktunya. Waktunya ini adalah berakhirnya waktu sholat fardunya. Fardunya. Sebagai contoh, misalnya, ya, pian belum melakukan sholat ba'diyah isya, kada ingat pian melakukan atau tidak dilakukan. Kalau pian mau melakukan sholat ba'diyah isya itu panjang, Pak. Bagi mereka yang menyatakan bahwasanya seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan waktu isya itu sampai tengah malam, bukan sampai waktu subuh. Ya, itu kalau Syekh Utsaimin, ya. Itu sampai mana? Sampai tahu. Ada sebagian pendapat para ulama yang demikian. Sebagian lagi menyatakan sampai waktu subuh. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, waktu sholat itu adalah sampai datang waktu sholat berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk waktu isya itu khilafnya panjang di kalangan para ulama. Namun wallahu taala, untuk hati-hatinya jangan lewat dari tengah malam. Ini diantara pendapat yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi jangan lewat tengah malam. Kalau udah lewat tengah malam, ya, itu berarti sudah keluar dari waktunya. Nah, jadi malam bagi dua. Kita sekarang malam mulainya jam berapa? Bagi dua. Ya, mungkin sekitar setengah 12-an lah. Ya, seperti itu. Nah, meskipun wallahu taala alam, ya, pendapat banyak juga di kalangan para ulama yang menyatakan sampai datangnya waktu subuh. Oke, sekarang andaikan kita ambil yang pendapat sampai datangnya waktu subuh, berarti pian masih boleh melakukan sholat sunnah ba'diyah isya itu jam 4 masih boleh. Jam 3 masih boleh. Iya, bisa dimengerti sini. Ya, karena waktunya itu panjang. Sedangkan waktu berakhir sholat ba'diyah itu adalah ketika sudah berakhir waktu sholat fardunya. Jadi kalau misalnya pian habis isya lalu pulang ke rumah, kemudian ada waktu untuk sholat ba'diyah isya, karena tadi di masjid belum sholat ba'diyah isya, jam 10 malam pian hendak guring baru ingat, oh ya tadi saya belum ba'diyah isya. Boleh nggak pian melakukannya? Boleh, dan itu masih pada waktunya. Meskipun kata para ulama, semakin dekat dengan waktu sholatnya itu lebih afdal dan lebih baik.
Sudah bisa dimengerti sampai sini. Nah, ini terkait dengan sholat rawatib, ya. Hukum seputar sholat rawatib. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan kembali. Ya, di sini kemudian penulis ya menyebutkan setelah rawatib masuk kemudian ke hukum sholat witir. Ya, masuk kemudian ke hukum sholat witir. Nah, baik. Apa yang dimaksudkan dengan sholat witir? Di dalam istilah para ahli fikih, sholat witir adalah sholatun tuf'alu baina sholatil isya'i wa tulu'il fajri. Sholat yang dilakukan antara selesai sholat isya sampai terbitnya fajar. Summiyat bidzalika li'annaha tusalla witran. Dikatakan demikian karena sholatnya itu dilakukan dalam jumlah witir. Witir itu artinya ganjil. Ya. Wahidatan au salasan au aksar, 1, 3 ataupun juga lebih. Ya, nanti akan kita sebutkan jumlah bilangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik. Poin yang kedua, hukmu salatil witri, hukum salat witir. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi salatil witri ala qaulain. Berbeda pendapat di kalangan para ulama, salat witir itu apa hukumnya? Adapun mayoritas para ulama, hukum salat witir itu adalah sunnah. Ya, sunnah bukan sampai kepada derajat wajib. Ya, tidak sampai kepada derajat wajib. Wahtaju lidzalika bima ya'ti. Ada beberapa dalil dari mayoritas para ulama yang berpendapat bahwa salat witir itu adalah sunnah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan kesunnahannya. Jadi tidak sampai kepada wajib. Adalah ya, perkataan ya, Talhah bin Abdullah radhiyallahu ta'ala fil a'rabil ladzi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma farada alaihi fil yaumi wal lailah. Ada riwayat hadis dari Talhah bin Ubaidillah. Ada salah seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dia lakukan dalam satu hari satu malam. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan khamsu salawatin, kata Rasulullah yang wajib itu adalah salat 5 waktu. Faqala hal alayya ghairaha. Lalu kemudian si orang Arab Badui tadi berkata, wahai Rasulullah, selain salat 5 waktu, apakah ada salat yang lain yang wajib juga harus ulun lakukan? Qala la illa an tatawwa'a. Lalu kata Rasulullah, tidak ada selain dari yang 5 ini hukumnya sunnah tatawwu. Ini menunjukkan kepada kita, ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak ada solat fardu, solat wajib yang ke-6. Karena solat wajib itu cuma 5, jadi tidak ada tambahan yang ke-6. Nah, ada banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ada lagi solat yang ke-6 yang dihukumi sebagai solat fardu. Nah, baik, ini adalah pendapat yang lebih tepat, ya, pendapat yang lebih kuat. Adapun pendapat yang lain seperti pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang menyatakan witir itu wajib. Ya, witir itu wajib meskipun dia tidak sama kewajibannya dengan sholat fardu. Ya, jadi dia derajat kewajibannya itu di bawah sholat fardu menurut Al-Imam Abu Hanifah, tapi tetap disebut sebagai sesuatu yang wajib. Cuman memang bahkan para ulama yang menyatakan sunnah pun itu dalam masalah sholat witir ini sangat kencang sekali. Seperti Imam Ahmad itu beliau menyatakan, ya, barang siapa yang tidak sholat witir maka tidak diterima persaksiannya. Jadi kalau pian di zamannya Imam Ahmad hendak bersaksi di pengadilan, ditahoni dulu sholat witir ya kada diterima persaksiannya. Ya, jadi seperti itu. Makanya disebut rojulun su, laki-laki yang buruk kalau nggak sholat witir. Kada gagampangan, kada sembahyang witir ini nah. Kada gagampangan, kada sholat witir itu. Ya. Meskipun mereka berpendapat bahwa itu adalah sunnah. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa kok sampai sedemikian ketat. Karena orang kok nggak bisa sholat 1 rakaat gitu loh dalam waktu yang panjang banget. Kan minimal 1 rakaat kan witir itu kan. Ya, waktunya paling panjang dari habis isya sampai subuh. 1 rakaat nih kira gawi. Kayak apa? Meskipun rancak juga kita kadang menggawi. Ya kan, sering juga kita nggak ngerjain, Pak. Makanya Rasulullah tidak meninggalkannya pada saat
pada saat safar tidak ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya. Nah, makanya meskipun dia sunnah muakkadah, tapi ya ini menjadi ya beberapa konsekuensinya itu menyulitkan orang yang nggak sholat witir. Seperti tadi nggak diterima persaksiannya, bahkan disebut oleh Al-Imam Ahmad rajulun su, laki-laki yang buruk. Kayak apa sudah? Amunnya Imam Ahmad menyambat laki-laki yang buruk itu ada gembangan. Ibaratnya pian ada guru yang pian hormati Imam Ahmad kan imam besar. Ya, ada guru di Banjar nih, misalnya guru ustadz, ya, pian hormati benar, orangnya soleh benar misalnya, ya kajiannya pian ketujuh benar pian umpati. Tiba-tiba betakonan pian, sholat witir lah. Kadal saya ikam nih laki-laki yang buruk, nah kayak apa pian? Kada nyamannya. Itu kan perbandingan. Bagaimana kalau yang menyebut adalah Imam Ahmad? Nah, cara kamu bayangkan ulun. Iya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ya, masuk kita ke poin yang ketiga, waktu witri, waktu salat witir. Kita masih pembahasan terkait dengan salat sunnah. Ya. Waktu salat witir, ittafaqal fuqaha ala anna waqtahu min ba'di salatil isya'i ila tulu'il fajri. Bersepakat para ulama bahwa waktunya itu adalah setelah selesai salat isya sampai terbitnya fajar. Kama ittafaqu ala anna afdala waqtihi huwa as-sahri. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha haitsu qalat. Jadi dan para ulama bersepakat bahwa yang paling afdal itu adalah waktu sahur mendekati sholat subuh, ya mendekati sholat subuh atau di sepertiga malam terakhir, itu yang paling afdal waktunya, sepakat para ulama. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwitir di awal malam, pernah juga ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwitir di awal malam, wa awsatihi, kemudian di pertengahan malam, dan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam witirnya itu di mendekati menjelang waktu subuh atau di waktu sahur. Juga di hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa an la yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang takut dia tidak terbangun pada akhir malam, maka hendaklah dia berwitir di bagian awal malamnya. "Wa man tama'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili." Barang siapa yang tahu yakin bahwa dia akan bangun di sepertiga malam terakhir atau di bagian akhir malam, fa inna salata akhiral laili masyhudatun wa dzalika afdal, maka hendaklah dia berwitir di bagian yang paling terakhir, karena sesungguhnya salat di bagian akhir malam itu adalah dipersaksikan, ya. Maksudnya di sinilah dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika afdal, yang demikian itu lebih baik. Jadi kalau pian bisa untuk salat witirnya itu di bagian paling terakhir mendekati waktu subuh, maka itu lebih utama. Nah, ada nisakah? Belum. Baik. Kemudian yang berikutnya, apa hukum orang berwitir setelah terbit fajar? Ada? Silakan nanti lebih dulu. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya. Poin yang keempat adalah hukum salat witir ba'da tulu'il fajri, setelah salat fajar. Baik, apa hukumnya salat witir setelah salat witir setelah terbitnya fajar, ya, bukan setelah salat fajar, tapi setelah terbitnya fajar. Apa hukumnya? Nah, hukum asal salat witir itu adalah berhentinya ketika salat subuh atau ketika dikumandangkannya azan subuh, ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, autiru qabla an tusbihu. Berwitirlah kalian sebelum kalian
memasuki waktu subuh. Nah, jadi kalau sudah masuk waktu subuh itu berarti sudah habis waktu salat witir. Nah, ada hadis yang lain juga, fasalluha ma bainal isya'i wa tulu'il fajri. Maka salatlah kalian antara salat isya dan salat subuh. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ada yang tanya tadi lewat chat terkait dengan tadi waktu salat isya. Mungkin masih penasaran terkait dengan masalah waktu salat isya. Nah, jadi jamaah sekalian, waktu salat isya itu jadi para ulama membagi menjadi dua. Ada namanya waktu ittirari, ada namanya waktu ikhtiyari. Jadi hukum asalnya kita itu kalau tidak ada halangan, tidak ada apa-apa, itu habisnya sampai waktu tengah malam. Itu hukum asalnya. Dan ini yang lebih aman. Ini diantara pendapat yang diambil oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau berkaitan dengan wanita yang haid, ulun kasih ini ya, ulun kasih gambaran gini. Jadi usahakan untuk pian tidak keluar dari pertengahan malam. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'idha sallaitumul isya'a fa'innahu waktu ila nisfil lail." Nah, kalau kalian salat isya, sesungguhnya waktunya kata Rasulullah itu sampai pertengahan malam. Nah, ini hadisnya sahih dari riwayat Imam Muslim. Nah, tapi kalau waktunya yang berkaitan dengan seorang wanita haid, maka dia sampai subuh. Paham sampai sini? Begini, ulun kasih contoh ya, ulun kasih gambaran. Kalau pian dalam keadaan tidak ada uzur, tidak ada sakit, tidak ada apa-apa yang membuat pian misalnya harus menunda dari pertengahan malam, maka akhir waktu sampai kapan? Enggak, dalam keadaan normal. Tengah malam. Nah, tengah malam. Tapi dalam keadaan pian ada sakit, ada hal yang membuat pian harus menunda sholat, seperti misalnya ya pian dalam keadaan safar, gak ketemu masjid dan lain sebagainya, mau turun juga di samping-sampingnya hutan, ya, maka boleh sampai subuh. Ini disebut waktu ikhtiyari, artinya adalah waktu yang normal. Kalau akhir waktu terdesaknya itu sampai akhir waktu terdesak ini sampai apa? Sampai subuh. Nah, karena ada akhir waktu terdesak ini, maka bagi wanita yang haid, yang berhenti haidnya, meskipun setelah lewat pertengahan malam, kan berarti harusnya sudah habis waktunya kan. Tapi untuk wanita haid yang misalnya berhenti haidnya itu jam 2 malam, dia tetap wajib untuk sholat isya. Paham sampai sini? Dia tetap wajib untuk sholat isya. Haidnya ya lewat pertengahan malam. Tengah malam, maka dia masih wajib sholat isya. Kenapa? Karena masih ada waktu terdesak. Jadi kalau ibu-ibu berhenti haidnya itu jam 2 malam, setengah 3 malam, ya, lalu kemudian sudah nggak usah sholat isya lagi karena waktunya habis, keliru. Karena masih ada waktu terdesak, berarti kalau dia selesai haidnya jam segitu, jam 2 lewat tengah malam, ya, itu tetap masih harus sholat isya. Sama halnya dengan contoh, ada ibu-ibu yang dia belum sholat isya.
Karena satu dan lain hal, dia belum sholat isya sampai jam 2 malam. Dia belum sholat isya. Karena mungkin ada satu dan lain hal, mungkin safar dan lain sebagainya. 2:30 malam dia haid. 2:30 malam dia mulai haidnya keluar. Maka ketika dia selesai haid, berarti dia harus mengqadha sholat isya yang masih tersisa waktunya yang dia belum lakukan. Paham sampai sini, Bapak Ibu? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau waktu normal itu, kalau kita nggak ada apa-apa, jangan lewat dari tengah malam. Sudah bisa dimengerti. Nah, ya ulun kira kita cukupkan sampai demikian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.